Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita kelompok 1 di mata kuliah Filsafat Ilmu bisa melaksanakan diskusi yang insya Allah mungkin nanti hasil diskusi ini kita akan share di grup untuk perkuliahan di esok hari. Oke, sebelumnya kami dari kelompok 1 beranggotakan Hamdan Abdul Ghaffar, ada Indah Lestari, terus Hana Sri Fatimah, dan juga Hanun Dada akan mempresentasikan materi yang telah kami susun, yakni mengenai konsep dasar dari filsafat ilmu, di mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Dr. Andewi Soehartini MAG dan juga Bapak Dr. Yaya Sunaria MPD. Untuk selanjutnya, pembahasan pertama akan disampaikan oleh saya, Hamdan Abdul Ghaffar, mengenai definisi filsafat ilmu. Oke, teman-teman kelas PAI 5C ya, sekarang sudah semester 5, alhamdulillah. Mata kuliah filsafat ilmu itu sebenarnya menurut saya dan dari penjelasan Ibu Dr. Andewi kemarin merupakan salah satu mata kuliah yang sulit-sulit mudah, apa mudah-mudah sulit gitu ya. Mudahnya itu bagi saya itu memang banyak referensi gitu ya, banyak bacaan atau banyak sumber bacaan yang sudah tersedia. Susahnya itu dalam memahami bacaan itu sendiri. Nah, mungkin hari ini saya akan menyampaikan sedikit pemahaman saya mengenai definisi filsafat, kemudian nanti juga akan berbicara mengenai ilmu dan juga cakupan dari filsafat ilmu itu sendiri. Oke, pertama, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan filsafat secara bahasa gitu ya? Kita berangkat dari pengertian secara bahasa dulu, bahwa filsafat itu secara bahasanya itu berasal dari kata filosofia dan juga atau filosofos gitu ya, dimana kata pertamanya itu philos yang artinya cinta, kemudian kata keduanya itu sophia ataupun sophos gitu ya. Kalau dalam bahasa kita diartikan dengan arti bijaksana. Kemudian ada beberapa pendapat juga gitu ya dari beberapa tokoh filsafat dan juga tokoh-tokoh lainnya mengatakan bahwa berbagai macam pendapat mengenai filsafat itu sendiri. Misalnya Harun Nasution mengatakan bahwa filsafat itu berasal dari bahasa Arab, falsafah, di mana Harun Nasution itu mengkritik orang-orang yang menyebutkan asal kata filsafat itu dari bahasa Inggris. Beliau lebih berpendapat bahwa filsafat itu berasal dari bahasa Arab, yakni falsafah, yang merupakan kata sifat kalau nggak salah itu ya. Kemudian ada juga Ali Mudhofir yang mengatakan bahwa filsafat itu berasal dari berbagai macam bahasa, misalnya dari bahasa Arab dari kata falsafah, kemudian dari bahasa Inggris dari kata filosofia, dan juga dari bahasa Jerman, bahasa Belanda, juga Prancis dari kata filosofi. Namun dari berbagai macam bahasa tersebut mempunyai arti secara bahasa yang sama, yakni mencintai kebijaksanaan ataupun berteman dengan kebijaksanaan. Itu secara bahasa. Kemudian beberapa tokoh filsuf dahulu gitu ya, seperti Plato, Aristoteles, kemudian di dalam Islam juga ada Al-Farabi, itu mengungkapkan pendapat mereka mengenai apa itu filsafat. Plato menyampaikan bahwa filsafat merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang dimana ilmu pengetahuan itu untuk mencapai suatu kebenaran. Kemudian ada Aristoteles. Aristoteles menyampaikan bahwa filsafat itu merupakan pengetahuan yang di dalamnya meliputi kebenaran. Jika Plato mengatakan bahwa filsafat itu pengetahuan untuk mencapai kebenaran, maka Aristoteles itu menyampaikan bahwa filsafat itu merupakan pengetahuan yang di dalamnya ada kebenaran. Kemudian filsuf Muslim misalnya Al-Farabi menyampaikan bahwa filsafat itu merupakan pengetahuan maujud, artinya pengetahuan yang melihat keadaan yang ada, hakikat
alam yang sebenarnya itu menurut Al-Farabi. Kemudian filsafat juga secara pengertian, masih dalam secara pengertian itu dibedakan atas dua perbedaan, dua apa ya, sumber yang berbeda gitu ya. Pertama, jika filsafat itu diartikan sumber asal katanya itu philos dan juga sophia, itu merupakan sebuah kata benda yang artinya teman kebijaksanaan. Jadi itu merupakan sebuah kata benda. Kemudian yang kedua, jika filsafat diambil dari kata philein dan juga sophos, itu merupakan sebuah kata sifat yang mempunyai arti bahwa filsafat itu mencintai hal-hal yang bersifat kebijaksanaan. Kemudian itu mengenai hakikat filsafat. Jadi sebenarnya menurut hemat saya bahwa filsafat itu merupakan apa ya, sebuah ilmu pengetahuan mungkin ya, ilmu di mana ilmu pengetahuan tersebut merupakan dasar gitu atau fondasi untuk mengetahui ilmu-ilmu selanjutnya. Karena di dalam filsafat itu digali berbagai macam pertanyaan yang terus gitu ya, terus mendalam sehingga menimbulkan jawaban yang belum puas. Kalau jawabannya belum puas, terus ditanya itu mengenai filsafat. Kemudian selanjutnya mengenai hakikat ilmu. Secara bahasa, ilmu itu berasal dari bahasa Arab gitu ya, dari bahasa alama yang artinya pengetahuan. Nah, kalau menurut Muhammad Quraisy Shihab, beliau berpendapat bahwa ilmu itu berasal dari kata bahasa Arab juga, tapi dari kata ilm yang artinya kejelasan. Kemudian beliau juga berpendapat bahwa segala sesuatu yang jelas, nyata, dan bisa terukur itu dikatakan sebuah ilmu. Dan begitu pula sebaliknya, kalau segala sesuatu itu belum jelas dan belum bisa belum nyata gitu ya, itu belum dikatakan sebagai ilmu. Kemudian ada perbedaan antara ilmu dan juga pengetahuan. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu itu merupakan sebuah pengetahuan gitu ya. Tapi sebenarnya dari beberapa literatur yang saya baca dan juga saya sedikit sepakat gitu ya, bahwa kata ilmu dan juga pengetahuan itu berbeda. Di mana ilmu itu merupakan berbagai macam informasi yang di dalamnya dilakukan ataupun proses untuk mencari sebuah ilmu itu harus melalui berbagai macam proses gitu ya, seperti misalnya dilakukannya pengamatan, kemudian dari pengalaman juga penalaran gitu ya, itu akan menghasilkan sebuah ilmu. Namun jika pengetahuan itu tidak melalui proses yang tadi gitu ya, tidak melalui proses pengamatan, pengalaman dan juga penalaran. Itu mengenai hakikat ilmu. Selanjutnya ada pembahasan mengenai cakupan dan permasalahan dalam filsafat ilmu. Filsafat ilmu itu merupakan cabang ya dari ilmu filsafat. Kita harus bisa membedakan antara filsafat ilmu dengan ilmu filsafat. Kalau ilmu filsafat itu mungkin secara umumnya gitu ya, di dalam ilmu filsafat ada pembahasan mengenai filsafat ilmu. Jadi sebuah ilmu dikaji dengan menggunakan pisau filsafat, ya istilahnya seperti itu. Di dalam filsafat ilmu itu fokus membahas mengenai ilmu itu sendiri, kemudian sumber ilmu itu berasal dari mana, metode atau media, dan juga alat yang digunakan untuk mencapai sebuah ilmu itu seperti apa, kemudian sarana yang digunakan juga seperti apa untuk memperoleh ilmu yang dianggapnya benar gitu ya. Selanjutnya ada John Rawls menggolongkan beberapa konsepsi, ada 4 konsepsi dalam filsafat ilmu. Teman-teman bisa lihat ada poin 1, yang pertama berusaha menyusun pandangan-pandangan dunia berdasarkan teori ilmiah yang penting. Jadi di mana filsafat ilmu itu mencari sebuah kebenaran dengan mengajukan berbagai macam pertanyaan gitu ya, sehingga menemukan, mungkin orang yang mengajukan pertanyaan tersebut tidak akan merasa puas karena filsafat itu sendiri bukan mencari jawaban, tapi sebetulnya lebih kepada mencari pertanyaan gitu ya, mencari berbagai macam pertanyaan, sehingga kalau ada jawaban mereka tidak akan pernah puas gitu.
Kemudian kedua, memaparkan peranggapan dan kecenderungan para ilmuwan. Yang ketiga, sebagai suatu cabang pengetahuan yang menganalisis dan menerangkan konsep dan teori dari ilmu. Yang terakhir ada sebagai pengetahuan kritis derajat kedua yang menelaah ilmu dan ilmu sebagai sasarannya. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, pemaparan materi selanjutnya akan dibahas mengenai berbagai pendekatan filsafat ilmu oleh Saudara Hanunada. Pada Hanunada, saya silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih moderator atas waktunya. Saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu tentang berbagai pendekatan filsafat ilmu. Mengenai definisinya terlebih dahulu, yang dimaksud pendekatan filsafat ini adalah sebuah cara pandang ataupun paradigma untuk menjelaskan inti, hakikat, ataupun hikmah sesuatu yang berada di balik objeknya. Atau bisa disebut sebagai upaya yang secara sadar dilakukan oleh seseorang untuk menjelaskan balik sesuatu yang nampak. Ada seorang tokoh yang bernama Muhajir mengutip salah satu buku filsafat ilmu karangan Ismaun. Pendekatan filsafat ilmu disebut sebagai pendekatan yang sistematis agar mencapai materi yang benar dan juga valid sebagai filsafat ilmu. Lalu setelah definisinya, ada beberapa pendekatan yang ada dalam filsafat ilmu menurut Muhajir. Yang pertama adalah pendekatan received view, di mana dalam bahasa Indonesianya, pendekatan ini adalah pendekatan yang menerima tampilan. Pendekatan ini bertumpu pada aliran positisme yang yang ketiga, ada pendekatan ketiga, yaitu pendekatan yang landasan klasiknya terwadahi dalam pendekatan fenomenologi. Yang keempat, pendekatan terakhir menurut Muhajir adalah pendekatan realisme metafisik yang tokoh perintisnya adalah Popper. Setelah 4 pendekatan yang disebutkan, dalam sumber lain ada tokoh yang bernama Parson. Dalam studinya melakukan penambahan menjadi 5 pendekatan. Pendekatan ke-1 sampai ke-4 sama dengan pendapat Muhajir. Untuk pendekatan yang terakhir atau kelima ini, selanjutnya Parson menambahkan pendekatan yang disebut pragmatis. Walaupun memang hakikatnya pragmatis ini bukanlah suatu pendekatan, namun menarik disajikan menurut Parson karena dapat menyatukan antara teori dan juga praktik dalam filsafat ilmu. Lalu selanjutnya, mengenai tujuan melakukan pendekatan dalam filsafat ilmu ini untuk apa, yakni kita dapat mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan menggunakan metode ilmiah, berpikir secara rasional, dan juga bertumpu pada data yang empiris. Mungkin sekian pemaparan materi mengenai berbagai pendekatan dalam filsafat ilmu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya, Saudara Hanunada. Untuk selanjutnya, materi yang selanjutnya ini mengenai sejarah dan juga perkembangan dari filsafat ilmu yang akan disampaikan oleh Indah Lestari. Pada Indah, saya persilakan. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah dan perkembangan filsafat ilmu. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa perkembangan filsafat ilmu secara integral itu tidak bisa dilepaskan dari perkembangan filsafat itu sendiri. Nah, menurut Sumarto dan kawan-kawan, perkembangan filsafat ilmu terbagi menjadi 6 fase. Yang pertama yaitu zaman pra-Yunani kuno. Zaman ini terjadi pada abad ke-15 sampai 7 sebelum Masehi.
Evolusi ilmu pengetahuan pada zaman ini dapat diruntun melalui sejarah perkembangan pemikiran yang terjadi di Yunani, Babilonia, Mesir, Cina, Timur Tengah, dan Eropa. Nah, tokoh filsafat atau yang disebut dengan filosof yang muncul pada zaman ini adalah Thales, Anaximandros, dan Anaximenes. Yang kedua yaitu zaman Yunani kuno. Zaman ini terjadi pada abad ke-7 sampai ke-2 sebelum Masehi. Nah, zaman Yunani kuno dipandang sebagai zaman keemasan filsafat karena pada zaman ini orang memiliki kebebasan untuk mengeluarkan ide atau pendapatnya. Karena itu, Yunani pada masa ini dianggap sebagai gudangnya ilmu filsafat. Nah, tokoh yang muncul pada zaman Yunani kuno adalah Aristoteles, di mana pemikirannya yaitu filsafat dan ilmu tergolong sebagai pengetahuan yang rasional. Selanjutnya yaitu zaman pertengahan. Zaman ini jadi pada abad ke-2 sebelum Masehi sampai ke abad 14 Masehi. Nah, zaman pertengahan ini ditandai dengan tampilnya para teolog di lapangan ilmu pengetahuan. Aktivitas ilmu pengetahuan pada zaman ini diarahkan untuk mendukung kebenaran agama, sehingga semboyan pada masa ini adalah Ancilla Theologia atau yang disebut dengan abdi agama. Zaman yang keempat yaitu zaman Renaissance. Zaman ini terjadi pada abad ke-14 sampai 17 Masehi. Zaman ini ditandai sebagai era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama, di mana kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern. Nah, tokoh yang muncul pada abad ini antara lain Roger Bacon, Copernicus, Tycho Brahe, Johannes Kepler, Galileo Galilei. Yang menarik zaman ini adalah Roger Bacon, bahwa filsafat itu harus dipisahkan dari teologi. Menurutnya, akal dapat akan mengenai hal lain, dalam teologi hanya dikenal melalui wahyu. Menurutnya juga, kemenangan iman adalah besar jika dogma-dogma tampak sebagai hal yang tidak masuk akal sama sekali. Selanjutnya itu zaman modern. Zaman modern terjadi pada abad ke-17 sampai 19 Masehi. Nah, zaman ini ditandai sebagai bidang serta dan pada dasarnya secara keseluruhan aliran cara paham-paham dalam garis besar adalah dan yang temporer. Maksud dengan temporer adalah tahun terakhir kita jalan saat sekarang. Adapun berbagian dan sebelumnya dianggap sesuatu yang mustahil. Namun berkat kemudahan. Baik, terima kasih Indah Lestari atas pemaparan materinya mengenai sejarah perkembangan dari ilmu filsafat ilmu. Untuk selanjutnya ada materi mengenai fungsi dan arah filsafat ilmu yang akan disampaikan oleh saudari Hana Sri Fatimah. Sudah Hana, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Baik. Untuk fungsi filsafat ilmu itu sendiri, langsung saja ya. Secara umum, yaitu yang pertama, filsafat itu sebagai alat untuk mencari kebenaran dari segala fenomena yang ada. Karena kebenaran itu tidak statis ya teman-teman, dan akan selalu berganti. Kemudian fungsi filsafat yang kedua yaitu untuk mempertahankan, menunjang dan melawan atau berdiri netral terhadap pandangan filsafat lainnya. Filsafat itu tidak pernah menyalahkan sudut pandang seseorang karena filsafat itu
tidak pernah melupakan logika. Logika itu adalah buah karya pemikiran manusia, dan yang namanya pemikiran itu pasti berbeda-beda. Dan yang ketiga yaitu filsafat. Filsafat ilmu berfungsi untuk memberikan pengertian tentang cara hidup, pandangan hidup, dan pandangan dunia. Karena tidak akan pernah puas ya jika kita hanya mengenal ilmu dari segi pandang ilmu itu sendiri. Dan pastinya kita ingin mengetahui hakikat ilmu dari sudut pandang yang lainnya. Dan kemudian filsafat ilmu itu berfungsi untuk memberikan ajaran tentang moral dan etika yang berguna dalam kehidupan. Dan yang terakhir, fungsi dari filsafat ilmu itu sebagai sumber inspirasi dan pedoman untuk kehidupan. Nah, adapun untuk arah filsafat, itu ada beberapa pendapat. Yang pertama, yaitu pendapat menurut Ismaun, bahwasannya filsafat ilmu itu diarahkan pada pembekalan pemahaman terhadap wawasan baik. Nah, namun menurut pendapat yang kedua yaitu menurut Salam bahwasannya filsafat ilmu itu diarahkan untuk lebih memanusiakan diri. Kemudian mempertahankan sikap yang objektif, berpikir secara historis dan kritis mandiri, serta tidak tergantung pada orang lain. Oke, terima kasih. Sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Hana atas pemaparan materinya mengenai fungsi dan juga arah filsafat ilmu. Baik teman-teman, sepertinya sudah sampai di sini pemaparan materi dari kelompok 1 mengenai definisi filsafat, konsep dasar filsafat ilmu. Alhamdulillah materi dari awal sampai akhir sudah disampaikan dan semoga teman-teman khususnya bagi kami yang menjelaskan mendapatkan sedikit pencerahan mengenai apa itu filsafat ilmu. Dan mohon maaf barangkali ada penjelasan yang kurang tepat ataupun kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.